Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan keluarnya Amerika Serikat dan Rusia dari perjanjian nuklir membuat beberapa negara berada dalam ancaman global. Tidak hanya itu, sebab baru-baru ini China sebagai salah satu negara superpower militer terkuat ketiga di dunia telah menghentikan pembahasan kontrol nuklir dengan Amerika Serikat atas sikap protes China dengan Amerika Serikat yang selalu menyuplai berbagai jenis alutsista militer untuk Taiwan. Keluarnya ketiga negara militer superpower ini dari perjanjian kontrol nuklir tentunya menjadi perhatian semua negara di dunia terhadap ancaman nuklir yang sangat besar terhadap semua negara di dunia. Pasalnya, China dan Rusia kembali bersatu dan memperkuat hubungan militer untuk melawan pengaruh Amerika Serikat. Selain itu, berubahnya peta perpolitikan Amerika Serikat, China dan Rusia ini tentunya akan berdampak pada negara-negara anggota NATO yang merupakan negara persekongkolan Amerika Serikat yang tentu saja akan berdampak pada ancaman stabilitas global. Memanasnya hubungan militer Amerika Serikat dengan Rusia dan China ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja dengan dunia. Sebab baru-baru ini pesawat pengebom Rusia dan China yang beroperasi bersama di wilayah udara internasional di dekat pantai Alaska merupakan tanda kerjasama militer Rusia dan China yang semakin luas. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, bahwa Washington prihatin dengan perkembangan hubungan militer Rusia dengan Amerika Serikat, sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait pada 24 Juli 2024 kemarin. Dalam aksi menegangkan itu, terlihat saat dua pesawat bomber jarak jauh Tupolev Tu-95 Rusia dan dua unit pesawat bomber H-6 Cina yang dilacak dan dicegat oleh pesawat jet tempur Amerika Serikat dan Kanada. Di mana sebelumnya pesawat-pesawat tempur tersebut melakukan patroli udara bersama di atas perairan Laut Kuken dan Bering serta Pasifik Utara. Menurut Kepala Pentagon, ini adalah pertama kalinya pesawat bomber Cina terbang di atas zona identifikasi pertahanan udara Alaska dan pertama kalinya pesawat jet tempur Cina dan Rusia lepas landas dari pangkalan yang sama di timur laut Rusia. Ini adalah pertama kalinya kami melihat kedua negara itu terbang bersama, ujar Austin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam konferensi pers pada 25 Juli 2024 kemarin. Memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan China dan Rusia ini sontak menjadi perhatian dunia di tengah semakin kuatnya hubungan militer Rusia dan China pasca perang antara Rusia dengan Ukraina. Selain itu, semakin kuatnya hubungan Rusia dan China ini tentunya menunjukkan kepanikan Amerika Serikat, sebab dua negara superpower militer dunia bersatu melawan pengaruh militer Amerika Serikat dari Laut Cina Selatan hingga Laut Alaska. Kepanikan Amerika Serikat ditunjukkan saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat merasa prihatin dan khawatir dengan dukungan China terhadap Rusia yang dianggap ilegal dan tidak perlu atas Ukraina. Baik Moskow maupun Beijing telah menolak tuduhan Barat bahwa Beijing telah memasuk Rusia dengan komponen penggunaan ganda yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata dalam konflik Ukraina tidak mengejutkan di mana Moskow dan Beijing kemungkinan telah merencanakan sejak lama, ujar Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Kekhawatiran Amerika Serikat dengan semakin kuatnya dukungan China terhadap militer Rusia ini tentunya bukan tanpa alasan. Sebab di tengah perang Rusia melawan Ukraina dan dukungan Amerika Serikat bersama negara-negara anggota NATO terhadap Ukraina akan semakin rumit, di mana negara-negara Barat akan semakin kesulitan menghadapi Rusia di perang Ukraina dan Rusia. Sementara di sisi lain, ketegangan antara pesawat tempur Amerika Serikat dan Kanada dengan Rusia dan China di dekat wilayah Alaska bisa saja merubah peta perpolitikan kedua negara superpower militer ini. Sebab sebelumnya pesawat tempur Rusia dan China dianggap hanya berada dalam jarak sekitar 200 mil atau 320 km dari pantai Amerika Serikat walaupun tidak memasuki wilayah udara Amerika Serikat maupun Kanada.
Karena hal tersebut, menurut Kepala Pentagon, aksi Cina dan Rusia sangat mengkhawatirkan. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi yang kami kutip pada 28 Juli 2024, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merespon pernyataan Amerika Serikat, di mana Menteri Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah interaksi di semua tahap patroli udara di wilayah operasi gabungan yang baru. Kementerian Pertahanan Rusia juga menekankan bahwa patroli yang berlangsung di wilayah tersebut lebih dari 5 jam dan dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Zhang Xiaogang, mengatakan bahwa penerbangan bersama Rusia di wilayah udara tersebut adalah patroli strategis udara gabungan ke-8 yang dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2019 lalu, di mana latihan tersebut tidak ditunjukkan pada pihak ketiga manapun dan tidak terkait dengan situasi internasional dan regional saat ini, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Cina. Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa ketegangan antara Angkatan Udara Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO memang kerap kali saling mengintai, di mana sebelumnya Rusia seringkali melakukan penerbangan di dekat wilayah udara Amerika Serikat dan juga memantau penerbangan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO di dekat wilayah udaranya sendiri, dan telah mengirim pesawat jet tempurnya untuk mengawal pesawat tempur dan bomber Amerika Serikat menjauh dari perbatasannya pada banyak kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak bisa dipungkiri jika aksi yang sama pun kadang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO yang melakukan pemantauan terhadap Rusia. Sementara di sisi lain, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia tentunya tidak cukup sampai di situ. Sebab baru-baru ini Rusia semakin gencar-gencarnya mengerahkan rudal nuklir Mobile Years dalam latihan tempurnya, di mana rudal balistik atau rudal nuklir Years yang dikerahkan militer Rusia ini memiliki jangkauan serangan hingga 10.500 km, yang berarti sangat mampu menggempur wilayah Amerika Serikat. Sementara mengutip dari sumber media Reuters bahwa Rusia telah bekerja sama dengan sekutunya Belarusia untuk meningkatkan pelatihan pasukan dalam pengerahan senjata nuklir taktis guna mencegah Barat meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina.